Video ini adalah tentang orang yang punya ascendant lahir di Sagittarius. Dan untuk bisa menggambarkan karakter dari orang yang lahir dengan ascendant lahir di Sagittarius, saya membuat chart ini dengan tanggal lahir dan waktu lahir yang dummy. Jadi ini adalah dibuat supaya bisa persis kita lihat dia lahir tanggal 1 Desember 1988 pukul 4 pagi 57 menit, sehingga ascendant dia berada di Sagittarius, dan karena di situ tanggal 1 dari bulan Desember, maka mataharinya juga berada di Sagittarius. Namun kebanyakan orang punya zodiak ascendant dan zodiak matahari itu berbeda. Tetapi yang membuat chart ini, rumah pertamanya ada di Sagittarius adalah ascendant. Jadi sangat penting untuk mendapatkan peta chart ini supaya kita bisa melihat peta kehidupan seseorang, ya. Jadi kalau ascendant itu dikatakan sebagai bagaimana kita mengekspresikan diri ke dunia, tetapi sebenarnya ascendant juga membawa informasi, itu kan rumah pertamanya, membawa informasi bagaimana kehidupan sehari-harinya, karena dia menentukan di mana rumah kedua, ketiga, keempat, sampai ke-12 itu berada, dan planet apa yang mengatur masing-masing area kehidupan tersebut. Kita lihat bahwa orang dengan ascendant di Sagittarius biasanya ditandai dengan kemampuan bicara yang karismatik, apalagi setelah dia berusia lebih dari 30 tahun. Tetapi sebenarnya cara bicara yang filosofis atau mencari sesuatu yang lebih tinggi dari keseharian, ya. Jadi level dari cara berpikirnya adalah kesimpulan, ya, bukan data kecil-kecil. Itu sudah terlihat sejak dari dia masih katakanlah remaja. Dan kalau kita lihat ini ascendant ditulis dengan ASC, di bawah ada tulisan IC, kanan DSC, dan di atas ada MC, ya. ASC adalah ascendant, DSC adalah descendant, IC adalah yang di bawah, kemudian yang di atas adalah MC, itu adalah midheaven, ya. Karena ini singkatannya bukan bahasa Inggris. Kalau kita lihat rumah keempat itu ada di Pisces, ya. Sebelah kanannya IC adalah rumah keempatnya. Maka dia dibesarkan dengan di dalam keluarga yang begitu memperhatikan humanitarian, ya. Melihat bahwa semua adalah untuk kepentingan yang lebih besar, dan ibunda biasanya, ya, yang mengasuh utamanya dari orang dengan ascendant lahir di Sagittarius, ibundanya itu sangat peduli dengan katakanlah gerakan bumi, ya, gerakan kemanusiaan, kemudian sering membantu lingkungannya tanpa mencari imbalan. Jadi dia belajar bagaimana berkontribusi secara filosofis terhadap kepentingan yang lebih besar, ya, dan itu dibawa sampai dewasa. Dan kalau kita lihat MC-nya ada di Virgo, maka biasanya dia akan bekerja dengan cara menjadi lebih skeptis, ya. Karirnya dia datang dari cara berpikir yang skeptis, karena dia biasanya tahu lebih banyak, tahu bahwa ada di balik setiap keinginan orang selalu ada agenda tersembunyi. Maka biasanya dia menjadi orang yang paling paham dan paling mencari dasar data informasi yang jelas sebelum dia bicara, karena sebenarnya dia sudah punya kemampuan bicara yang filosofis sejak kecil, sehingga karirnya justru dia perlu menekankan penggunaan data dan informasi sebagai cara untuk dia terus naik ke atas di karir yang lebih tinggi. Jadi Virgo itu untuk karirnya dia ada di Virgo, artinya karirnya dia itu diatur oleh Saturnus, dan oleh sebab itu
dalam perjalanan karirnya dia, setiap kali dia bicara, karena dia biasanya selalu bisa menjawab, tetapi belum tentu didukung oleh data. Maka orang-orang yang berhasil, orang-orang dari ascendant lahir Sagittarius yang berhasil sampai puncak, selalu tidak hanya menggunakan kemampuan bicaranya, filosofisnya, pemahaman yang luar biasa, tetapi juga perlu didukung oleh data yang banyak. Dan orang dengan ascendant lahir di Sagittarius, dia sangat tertarik pada orang yang banyak bicara. Kita lihat rumah ketujuh atau setelah descendant adalah Gemini. Jadi biasanya dia tertarik dengan orang yang lebih fun ya, karena dia sendiri rasanya selalu berat, selalu tema dari pembicaraannya itu tentang politik, tentang keagamaan, tentang ilmu pengetahuan yang rocket science gitu ya. Sehingga dia kalau melihat orang dengan pembicaraan seperti kamu mau makan apa, segala macam yang ringan keseharian, itu dia justru akan sangat tertarik. Kita lihat rumah keduanya ada di Capricorn ya. Artinya dalam cara dia mencari uang adalah semua berdasarkan aturan. Barangkali dia akan sangat tertarik untuk menjadi pengacara atau hakim. Ya, hakim mungkin ya, karena biasanya yang punya power di situ. Hakim atau dia menjadi pejabat pemerintah, yaitu yang disukai dia dalam mencari uang biasanya ada di situ. Dan ini perlu sangat berhati-hati karena biasanya dia menggunakan power untuk mendapatkan keuangannya. Dan kalau kita lihat di depannya rumah ke-8 itu adalah Cancer, maka biasanya uang yang banyak tersebut, kalau dia mendapatkan uang itu larinya adalah untuk kebutuhan rumahnya. Jadi artinya dia akan menggunakan untuk membeli properti, misalnya seperti itu. Nah, kita lihat dalam mengasuh anak, karena dia ada di rumah kelimanya adalah di Aries yang pengaturnya adalah Mars, maka dia menjadi orang yang sangat berdisiplin, sangat keras terhadap anaknya. Dan sebenarnya dia sedikit cenderung memaksakan apa yang menjadi pikiran yang baik buat anaknya, walaupun pada akhirnya dia melihat bahwa yang terbaik buat anaknya adalah mencari sendiri ya, tetapi dia tidak bisa tahan untuk selalu berusaha untuk mengarahkan anak-anaknya ke apa yang dia anggap sebagai hal yang baik buat anak tersebut ke depan. Nah, House of Enemy itu ada di rumah ke-6, ini adalah Taurus. Berarti memang masalahnya yang sering dihadapi adalah ketakutan kekurangan uang, ya, itu yang ditakutkan. Atau mungkin ada beberapa masa dalam hidup dari orang dengan ascendant Sagittarius, ascendant lahir Sagittarius, itu adalah dia benar-benar tidak ada uang, ya, sehingga dia belajar untuk lebih tahu bagaimana caranya menabung. Walaupun itu juga agak sukar buat dia karena kesehariannya dia itu juga membutuhkan banyak pemasukan. Kita lihat rumah ke-11 adalah Libra. Ini adalah bagaimana melihat masa depan, yang mengatur adalah Venus. Dan berarti ke masa depan dia sebenarnya yang dia harapkan adalah dunia yang aman, tentram, dan damai. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat dia bicara seperti bagaimana caranya supaya semua orang berada di situasi yang sama-sama enak, sama-sama nyaman, sama-sama setuju dengan satu keputusan. Nah, dalam menyelesaikan masalah itu kita lihat di rumah ke-12-nya Scorpio, ya, berarti dalam menyelesaikan masalah dia tidak bisa hanya sekedar mengambil keputusan dan selesai. Dia harus yakin bahwa semua sampai ke akar-akarnya itu sudah diperhatikan, sudah diadres, sehingga semuanya sudah bisa selesai sampai mendasar.
Oke, dan dalam berkomunikasi dengan saudara-saudara, kita lihat dia rumah ketiganya berada di Aquarius, ya artinya biasanya dia dengan saudara-saudaranya selalu melihat mampu menunjukkan kedekatan sampai kapanpun karena masa depan adalah bagian dari kebersamaan dia dengan teman-temannya, dengan kesibukannya, dan biasanya dia tetap bisa punya atau membina hubungan yang baik dengan saudara-saudaranya dan orang-orang di sekitarnya. Oke, ini yang kita bisa lihat dari peta kehidupan dari orang dengan ascendant lahir di Sagittarius.